Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo Raharjo. Di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya manusia yang terbatas. Atau ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, dari masalah-masalah tersebut, maka timbullah masalah-masalah ekonomi, seperti adanya kelangkaan atau scarcity, yaitu terbatasnya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Adapun faktor-faktornya loh, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadinya bencana alam. Lalu ada kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi manusia terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada intensitas, ada sifat, waktu, dan yang terakhir ada subjek. Intensitas terdiri dari 3 bagian, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Lalu ada kebutuhan sifat. Kebutuhan sifat terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada jasmani dan rohani. Lalu ada kebutuhan waktu. Kebutuhan waktu terdiri dari kebutuhan waktu sekarang dan waktu masa depan atau yang akan datang. Kebutuhan waktu sekarang yaitu kebutuhan yang urgent yang harus dipenuhi sekarang atau saat itu juga. Sedangkan masa depan merupakan kebutuhan yang bisa ditunda dan bisa dipersiapkan dari sekarang. Lalu ada kebutuhan subjek yang terdiri dari individu dan kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menyebabkan keadaan sebenarnya dalam perekonomian. Yang kedua ada teori ekonomi, yaitu suatu peristiwa terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Dan terakhir ada ekonomi terapan, merupakan ilmu ekonomi yang menjalankan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Sifat teori ekonomi. Sifat umum teori ekonomi meliputi yang pertama, variabel-variabel, yaitu mengungkapkan terjadinya suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan variabel terbagi menjadi 2, yaitu variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Yang kedua ada asumsi, yaitu membuat asumsi atau pernyataan-pernyataan suatu ilmu penting dalam lingkungan sosial. Yang ketiga ada hipotesis, yaitu bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan dapat berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ada alat analisis dalam ilmu ekonomi. Grafik dan kurva adalah alat analisis utama untuk ilmu ekonomi, dan statistik adalah alat untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Kurva atau grafik sering juga disebut sebagai diagram, bagan, maupun chart. Untuk apa? Untuk membantu para pembaca mengetahui dan membaca data tanpa menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Karena grafik menyajikan data dalam bentuk angka. Dan statistik merupakan proses mengumpulkan dan menguji data atau berperan dalam penyediaan angka indeks dan menguji kebenaran dari suatu teori. Selanjutnya ada peran ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Ahli ekonomi adalah orang-orang yang mengerti benar tentang ilmu ekonomi, baik dari segi teori, aplikasi, maupun deskripsinya. Dan di Indonesia sendiri, ahli ekonomi diberi gelar dengan nama Begawan Ekonomi. Kebijakan ekonomi mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan di bidang ekonomi. Selanjutnya ada mikroekonomi dan makroekonomi, merupakan teori pokok dalam pembahasan ilmu ekonomi. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu. Ekonomi mikro juga mencoba menentukan keputusan dan alokasi sumber daya pada tingkat individu, serta menjelaskan apa yang terjadi jika suatu kondisi tertentu berubah. Sedangkan ekonomi makro adalah studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi makro menganalisis seluruh industri dan ekonomi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tingkat inflasi, dan apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan itu saja materi tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Semoga teman-teman di sini mendapat banyak insight dari materi yang saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.